Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Minas Salin Iskandar dengan NIM 25105223012 dengan jurusan saya manajemen. Dan saya Fikri dengan NIM 251522018 dengan jurusan manajemen. Perkenalkan, nama saya Nurul Afifah dengan NIM 25005210004 dengan jurusan D3 Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Aiga Gema Manasla dengan NIM 25005210003 dari Prodi Akuntansi D3. Perkenalkan, saya Mazaya Novita Gashani dengan NIM 250041026 dari jurusan Perbankan dan Keuangan. Saya Lisala Ketri dengan NIM 25005521002 dari jurusan D3 Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Azizah Hidayah dengan NIM 250121008 dari Prodi D3 Akuntansi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nafisa Akila dengan NIM 25105830006. Aku berasal dari jurusan Kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Kisha Putri Jamuda dengan NIM 25105830001. Saya berasal dari Prodi Kewirausahaan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Saskia Hayatul Rezeki dari Prodi Kewirausahaan dari kelompok 4 dengan NIM 2510581011. Teman-teman, pada kali ini saya dengan kelompok saya di kelompok 4 akan membuat sebuah topik yang cukup menarik nih, yaitu adalah tentang bullying. Nah, apa sih itu bullying? Bullying itu adalah merupakan tindakan kekerasan atau perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, baik secara fisik maupun secara psikologis, dan bisa juga dengan cara digital. Namun bullying ini tidak hanya dapat dipahami sebagai tindakan kekerasan biasa, tapi merupakan fenomena sosial yang mencerminkan kegagalan lingkungan, sekolah, keluarga maupun masyarakat. Jenis-jenis bullying yang pertama itu ya, ada verbal bullying seperti mengejek dengan kata-kata seperti mengatai nama teman. Yang kedua ada physical bullying, yaitu bullying yang dilakukan seperti memukul ataupun menendang. Yang ketiga ada social bullying, yaitu seperti memfitnah teman. Yang keempat ada cyberbullying, bullying yang dilakukan melalui media sosial seperti mengucapkan ujaran kebencian di komen. Yang terakhir ada sexual bullying yang biasa dilakukan seperti catcalling atau KDRT. Selanjutnya itu ada dampak bullying. Bullying dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental, prestasi akademik, serta hubungan sosial, baik bagi korban maupun pelaku. Bagi korban, dampaknya bisa berupa kecemasan, depresi, PTSD, gangguan tidur atau makan, prestasi menurun, hingga pikiran untuk bunuh diri. Pelaku bullying juga berisiko memiliki masalah sosial yang jangka panjang seperti kesulitan membangun hubungan yang sehat, kurangnya empati, dan berperilaku agresif. Selanjutnya yaitu cegah bullying. Yang pertama yaitu dengan cara menciptakan lingkungan yang aman dan positif dengan cara meningkatkan komunikasi dan membangun empati dan serta memperkuat kepercayaan diri pada anak-anak. Selanjutnya yaitu penting juga untuk melibatkan berbagai pihak seperti keluarga, sekolah, dan kampus serta masyarakat untuk mencegah upaya bullying, serta kita harus tahu cara untuk membuat laporan bullying. Selanjutnya syarat bullying itu bukan tempat untuk sekedar candaan di teman-teman, merupakan luka yang tidak selalu terlihat. Sebelum kamu berbicara atau bertindak, ingatlah bahwa setiap orang menyimpan perjuangannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Minas Salin Iskandar dari jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan mata kuliah saat ini adalah Pancasila. Nah, teman-teman semuanya, saya akan mewawancarai beberapa soal pertanyaan tentang bullying ini dengan salah satu mahasiswa kampus juga dengan nama siapa? Saya Muhammad Fadli dengan NIM 251058510. Saya
mahasiswa angkatan 25 dari Fakultas Fisip di hubungan internasional. Nah, dan baru dari tentang topik kita kali ini, apa yang sih atau Maka kita mungkin mengambil dasar pengertian dari pengertian bullying itu sendiri. Bully itu sendiri adalah sebuah tindakan kekerasan secara verbal ataupun fisik yang dilakukan antar sesama atau mungkin terhadap satu korban. Nah, kalau berdasarkan tadi pertanyaan bullying dalam kawasan kampus itu tindakan kekerasan atau fisik yang dilakukan dalam kawasan kampus kan, atau terhadap sesama mahasiswa. Kita ambil contoh mungkin kayak antar cutting dengan adik tingkat atau mungkin ada sesama angkatan ya, kita tidak tahu juga mungkin dalam ini menurut Abang apa sih contoh perilaku yang kalau menurut saya contoh perilaku bullying di kawasan kampus misalnya secara fisik mau dipukul, ditinju ataupun dibully atau diapain lah, yang penting intinya itu secara fisik langsung terjadi antara pelaku dan korban, dari kontak fisik. Kalau saya akan mungkin sang pelaku mencaci maki korban atau mungkin kayak mereka menghina secara fisik mereka atau menghina secara apapun kekurangan mereka yang ada terlihat atau terasa, lalu mendiskriminasi, rasis, itu termasuk hal bullying juga dalam kampus Indonesia itu ada terjadi di mana-mana. soal yang terakhir nih Bang, apa sih saran Abang agar lingkungan kampus menjadi tempat yang aman dan Kayak untuk kita menghindari bullying ini sih sebenarnya bisa gampang sebenarnya. Yang pertama tuh kita bisa melakukan yang namanya menemukan lingkungan pertemanan yang sehat. Kita kayak berusaha dalam lingkungan pertemanan itu untuk menghindari apapun segala jenis perundungan atau segala jenis kekerasan maupun fisik ataupun verbal. Lalu secara lain adalah kita menghilangkan rasa senioritas. Ini khususnya di contoh kasus bullying yang dilakukan oleh kakak tingkat kepada adik tingkat, di mana senioritasnya membuat mereka menjadi superior dan merasa bahwa adik tingkat ini wajib pantas ditindas. Sebenarnya tidak perlu, karena kita sesama manusia tidak boleh saling menindas. Jadi itu saja dari yang belajar tentang soal kita kali ini. Ya, sama-sama. Halo, kenalin aku Mazayana Kutagashani dari Prodi Perbankan dan Keuangan, kelompok 4 MKWU Pancasila. Di sini aku lagi menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya bullying dan upaya penanggulangannya di wilayah kampus. Sebelumnya boleh tahu nama kamu siapa? Aku Zakiatul Rahma dari Prodi Perbankan dan Keuangan. Nah, aku ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang bullying di wilayah kampus kita? Kalau yang aku ketahui ini hal yang terjadinya Kak atau bagaimana? Boleh yang terjadi atau mungkin kamu tahu ada apa yang pernah kamu lihat gitu? Kalau yang pernah aku lihat mungkin bullying secara kata-kata atau verbal gitu dari kakak tingkat ke adik tingkatnya, apalagi pas masa-masa orientasi. Itu mungkin kalau misalnya bakti-baktian nggak ada, tapi kalau udah bakti jurusan tuh ada lah. Ya, yang senioritas ya. Ya. Terus menurutmu apa contoh perilaku yang termasuk ke bullying gitu? Contohnya apa aja? Menurut aku udah masuk bullying itu kalau misalnya orang lain sudah merasakan ketidaknyamanan atau sakit hati terhadap hal yang udah kita lakuin, kayak mengejek-ngejek atau menyinggung ataupun membicarakan di belakang, atau enggak main fisik gitu, diborong, ditampar, dipukul gitu. Oke, terus saran kamu agar lingkungan kampus menjadi tempat yang aman dan bebas dari kekerasan, kira-kira apa itu? Saran aku sih kayak mungkin ada platform pengaduan gitu, terus beneran ditindaklanjuti ya. Terus harus ada kesadaran dari semua teman-teman juga kalau hal itu juga adalah bullying. Memang harus ditindaklanjuti langsung gitu, jangan ditunggu-tunggu Kan dikumpulin dulu ya. Iya, apalagi kadang cutting kan nanti dia tahu ada laporan terus didatanginya rame-rame. Oke, makasih ya.
Oke, maaf ya kak, aku izin minta waktu kakak sebentar, boleh kak? Boleh kak. Oke, aku izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Aiga Gema Manazila dari Prodi Akuntansi D3. Di sini aku izin mewawancarai kakak mengenai bullying yang terjadi di lingkungan kampus. Sebelumnya aku boleh izin, nama kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Nabila Apriliani dari Prodi Ilmu Ekonomi. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama ya kak. Apa yang kakak ketahui mengenai bullying yang terjadi di lingkungan kampus? Menurut saya bullying itu tindakan yang menyakiti orang lain, baik secara verbal, fisik, maupun melalui media sosial. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa contoh perilaku bullying yang terjadi di lingkungan kampus? Mungkin contohnya seperti menghina orang lain, suka menyebarkan rumor yang tidak benar, atau merendahkan orang di media sosial. Oke, pertanyaan terakhir ya kak. Menurut kakak, apa saran yang terbaik untuk menjadikan lingkungan kampus agar lebih aman dan bebas dari kekerasan? Saran saya mungkin kita harus saling menghargai dan menghormati antar sesama dan meningkatkan edukasi tentang bullying. Jika ada korban, berani melapor dan kampus harus tegas menindak pelaku. Oke, sekian pertanyaan dari aku. Aku mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih ya kak. Iya, sama-sama. Kenalin, nama aku Nurhaliza. Aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi kelompok Pancasila 9. Aku ada proyek suka kita kakak adalah kesulitan wawancara. Aku ada waktu sebelumnya kenalin nama kakak dan fakultas mana. Oke, perkenalkan nama aku Dina Sasagila Nurhaliza dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kita ada ke sesi wawancaranya ya kak. Yang pertama, apakah kakak perlu mengetahui tentang bullying di kawasan kampus Universitas Andalas? Menurut saya, kalau bullying atau perundungan itu adalah tindakan kekerasan atau pelecehan antara mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Lanjut ke pertanyaan kedua ya kak. Menurut kakak, apakah contoh perilaku yang termasuk bullying? Contoh perilaku bullying itu seperti tindakan kekerasan atau pelecehan. Yang ketiga, apa saran kakak agar lingkungan kampus menjadi tempat yang aman dan bebas dari kekerasan? Seharusnya kampus itu memiliki melakukan edukasi atau sosialisasi tentang toleransi dengan sesama dan menghargai sesama. Terima kasih atas waktunya. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, bullying itu merupakan tindakan yang merupakan tindak perundungan yang melibatkan banyak hal seperti perundungan fisik, perundungan verbal, bahkan saat ini adanya perundungan secara digital, yaitu perundungan cyber. Nah, kesimpulan yang kami dapatkan dari wawancara dan juga pembahasan kelompok kami adalah bahwa setiap tindakan perundungan yang ada pada lingkungan kampus ini masih tetap ada dan masih bertebaran di sekitaran kampus. Dan juga dengan pencegahan yang diberikan oleh para narasumber yang kami interview tersebut bisa menjadi bahan evaluasi kita bersama agar kita semua paham bahwa misalnya tindak perundungan atau bullying itu adalah hal yang harus dihindari dan harus dihapuskan.